saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus, bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau pada malam hari ini. Kami meninggikan Engkau pada malam hari ini. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang hidup bersama-sama dengan kami, menuntun kami, menolong kami, menegur kami, bawa kami kepada jalan yang benar. Kami percaya pada malam hari ini Engkau berserta dengan kami Tuhan. Dalam penyembahan kami mencari wajah-Mu. Kami mencari dalam hati kami Tuhan. Kami melihat begitu banyak pengaruh-pengaruh jahat di dunia ini. Begitu banyak teman-teman kami yang meninggalkan Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa tuntunan firman-Mu Tuhan. Tanpa tuntunan cahaya dari Engkau. Ubah hati kami. Ubah kami menjadi garam dan terang di dunia ini Tuhan. Di tempat kami berada, kami mempunyai rasa yang berbeda. Di tempat kami berada ada terang yang berbeda. Bahwa kami semua pada malam hari ini mendapat sesuatu yang luar biasa melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah terang bagi jiwa manusia. Terang bagi manusia untuk melihat menuju kepada-Mu Tuhan. Bantu kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengerti, untuk melakukan, dan menjadi terang dan garam bagi sekitar kami Tuhan. Untuk membawa sebuah terang, membawa sebuah rasa yang berbeda. Untuk menarik semua orang kepada-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Oke. Pada malam hari ini saya dipercayakan untuk membawa firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kita semua. Yus Roger. Yus Roger. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai youth stranger di tempat ini, kita harus memiliki sebuah nilai yang berbeda. Dan kita harus memberikan sesuatu yang berbeda di dunia ini. Karena pada saat ini kita sebagai youth stranger itu di Kota Bitung terutama, kita sekarang kalau bisa dibilang ini kita pengurus inti untuk melayani kota ini. Amin. Karena Pendeta Dede dia adalah ketua pemuda untuk wilayah Bitung dan beberapa orang di antara kita menjadi pengurus di dalamnya, sehingga otomatis kita itu mempunyai pengaruh yang besar. Amin. Pengaruh yang besar. Karena saya kerja di kantor dewan seperti sudah tahu, pengaruh itu luar biasa saudara. Pengaruh itu sangat luar biasa. Itu menentukan posisi kita dan keputusan kita mempengaruhi banyak orang. Itu saudara. Itu jadi sesuatu kuasa itu mempengaruhi kehidupan banyak orang. Nah, karena itu kita harus mempunyai perspektif yang benar sebagai youth stranger. Apa sih nilai kita sebenarnya? Amin. Apa nilai dari kita semua? Kalau saya lihat di sini semuanya sudah menjadi bagian dalam pelayanan. Misalnya ini ada anak-anak sekolah minggu. Dulu dorang anak-anak sekolah minggu benakal, sekarang dorang melayani Tuhan di depan ini toh. Amin. Nah, tepuk tangan dulu dorang tiga, ya toh. Ya toh. Jadi kita punya kultur di gereja ini bahwa walaupun kita jemaat tapi kita juga kita melayani. Jadi walaupun kita jemaat kita pun harus
melayani. Itu kultur yang ada di sini. Kultur itu adalah jiwa, esensi, nilai, budaya yang kita punya di gereja ini. Jadi kemanapun kita berada, kita harus menjadi sikap pelayan. Jadi dimanapun kita berada harus menjadi pelayan. Namun apa sih pelayanan itu? Apa sih melayani itu sebenarnya? Ya kan? Kita gereja ini sudah umur berapa ya? Dari tahun 2003 sekarang udah masuk 21 tahun tahun ini. Jadi seharusnya kita harus tahu nilai sebenarnya dari pelayanan, nilai sebenarnya dari melayani. Kalau kita tidak tahu itu, ataupun kita sudah tahu tapi udah lupa mungkin karena hektik atau terlalu banyak kesibukan, tapi saya tahu anak muda tidak banyak kesibukan, amin. Kecuali mungkin sudah bekerja atau apa, memang berkeluarga sudah banyak kesibukan. Tapi tujuan garis besar dari kita melayani itu adalah nilai inti dari gereja kita, nilai inti dari youth kita, amin. Melayani adalah nilai inti dari kita semua. Karena kalau kita tidak melihat itu sebagai nilai inti, kita akhirnya terjadi namanya stagnasi. Terjadi namanya di dalam kita itu terjadi kritik dan kritik. Karena itu kita harus punya cara untuk menggunakan nilai melayani ini untuk kita menguasai dunia ini. Amin. Karena dengan cara kita menguasai bumi ini adalah dengan cara melayani. Seperti Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, kamu harus melayani. Amin. Amin. Siapa yang mau menjadi orang pembesar di sini? Angkat tangan. Menjadi pembesar. Menjadi kepala kantor misalnya, kepala pengusaha gitu. Kepala apa? Lingkungan. Iya, itu kekuasaan saudara-saudara. Gitu. Jadi kita harus memberikan mindset di dalam kita bahwa masing-masing kita adalah pelayan. Amin. Masing-masing kita adalah pelayan. Mari kita buka dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Ya, buka Alkitab saudara, mari kita bangkit berdiri. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Kita baca ayat 10. 1, 2, 3. Layanilah sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11. Jika ada seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada seorang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah amin. Sampai selama-lamanya. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi firman Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Jadi di ayat yang ke-10 kalau kita lihat itu, di ayat 10, layanilah seorang yang akan layani sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini adalah hal yang penting yang digarisbawahi di ayat ini. Layanilah seorang yang lain. Karena di dunia ini sangat berbeda kontras dari firman Tuhan ini, saudara. Di dunia ini kalau kita lihat di Facebook, di Twitter, di TikTok, di sosial media, saudara, itu kebanyakan orang menuntut kasih dari orang lain, ya kan? Menuntut dari orang lain. Kebanyakan dari situ. Karena itu kita manusia itu menjadi pribadi yang menuntut untuk dikasihi, kebanyakan masing-masing dari kita, sampai kita mengasihani diri sendiri, ya kan? Banyak kalau kita lihat di FYP kalau saya bilang itu FYP bobo bunuh diri, saudara. Karena mereka seperti haus perhatian, pengen dimengerti, ya kan? Setiap orang memang pengen dimengerti, saudara-saudara. Tapi yang Tuhan berikan di ayat ini, yang di ayat yang ke-10 ini, kita diperintahkan untuk melayani. Karena apa, saudara? Orang yang kaya itu yang memberi. Amin. Orang yang kaya itu yang memberi, orang yang berkekurangan itu yang meminta. Jadi orang yang kaya dia memberi, tapi orang yang berkekurangan dia yang meminta. Jadi kalau saudara-saudara berkekurangan akan sesuatu, itu artinya saudara itu salah dalam memahami nilai yang sebenarnya yang kita punya. Sebenarnya kita itu kaya, amin. Sebenarnya kita itu kaya. Tapi kenapa kita kok perspektifnya kita kayak berkekurangan, saudara? Kayak ini kurang, sana kurang, sana kurang. Itu karena apa, saudara?
Karena kita manusia, kita masih bisa ditutup oleh iblis, saudara. Ditutup oleh godaan iblis, ditutup oleh tipuan-tipuan seperti kamu ini cuma sampai sini saja, ya kan? Kamu nggak bisa apa-apa, saudara. Tapi kalau saudara itu bisa keluar dari lingkungan yang membuat ada stigma di dalam kepala saudara, saudara mulai terbuka, mulai saudara lihat bahwa ada hal-hal besar yang bisa saya lakukan, ada hal-hal besar yang bisa saya gunakan untuk melayani sesama saya. Amin. Karena kalau kita mulai perspektif untuk melayani orang lain, kita mulai untuk memperbaiki diri kita sendiri, bahkan juga menolong diri kita, saudara. Amin. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan, Tuhan itu daripada Tuhan itu memberi, saudara. Sifat dari Tuhan itu adalah memberi. Jadi untuk melayani kita harus punya sikap untuk memberi, saudara. Karena dengan kita memberi, kita itu sebenarnya memberikan apa yang banyak di dalam hati kita. Contoh dalam pelayanan, saudara. Kalau saudara memberi hati untuk melayani, misalnya di musik, misalnya di banner, saudara, di Singers, WL, ya kan, di multimedia di sana, saudara, atau mungkin Aser mungkin, saudara. Itu saudara sedang mengembangkan karunia. Kalau kita lihat di ayat 10, layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Amin. Jadi masing-masing kamu ada karunia, talenta, gift, pemberian. Saudara punya karunia. Jadi coba saudara masing-masing cek masing-masing. Apa karunia yang kamu punya? Karunia yang bahkan itu secara tidak sadar ataupun sadar membuat orang lain membutuhkan saudara. Itu, saudara. Contohnya saya mempunyai karunia dalam komputer. Hanya saya di kantor saya, setiap orang yang berurusan dengan komputer selalu telepon saya, saudara. Joel, ini printer apa ya? DP warna begini. Joel, ini kenapa ya? Ya kan? Padahal seringkali masalah yang mereka hadapi itu saya belum pernah hadapi sama sekali masalahnya, saudara. Errornya itu nggak pernah saya hadapi, saudara. Tapi ketika saya menghadapi error itu, karunia saya ditambahkan. Oh, caranya gini. Ternyata bisa diperbaiki dengan cara ini. Tanpa secara tidak sadar ataupun sadar, saya itu mengembangkan karunia saya. Karena itu, saudara-saudara, masing-masing dari saudara, apa yang kelebihan dari saudara masing-masing? Apa yang kalau kamu lagi nongkrong sama teman-teman, Joel, mana ini jago di sini, Karena orang yang mendeteksi karunia saudara itu bukan saudara sendiri seringkali pertama kali. Itu orang-orang di sekitar saudara. Jadi kalau saudara punya hati untuk melayani, coba cek ke teman-teman saudara. Apa sih kelebihan gue, ya kan? Apa sih kelebihan saya? Apa sih tapi kelebihan, ya kan? Jangan saudara berpikir, aduh saya kurang semua, saya kurang ini, saya kurang itu, saya kurang ini. Tidak, saudara-saudara. Setiap orang selalu melihat saudara itu mempunyai kelebihan. Contoh seperti Gary, saya melihat bahwa dia mempunyai kelebihan dalam hal ngomong, saudara, ya kan? Hampir setiap orang dia boleh sapa, saudara. Ya. Itu kelebihan dari Gary, ya kan? Kelebihan dari kalian semua apa, saudara? Masing-masing, ya kan? Kalian dari Valen misalnya, jago main volley, ya kan? Makanya kalau saya setim sama Valen pasti menang, saudara. Gitu. Apa karunia masing-masing dari saudara? Itu mungkin hal remeh, tapi kalau dalam hal yang serius, misalnya, dia ini orang yang bertanggung jawab. Dia ini orang yang kalau utang dia mau bayar. Ya. Atau dia ini kalau pinjam doi dia selalu kasih. Itu kan. Atau dia ini kalau mintakan pulsa pasti mau kasih, biar cuma 5.000, 10.000. Walaupun kita mau ganti lagi, begitu. Apa kelebihan dari saudara? Kalau saudara bisa malam hari ini, mungkin beberapa hari ke depan, saudara cek, apa kelebihan saya? Karena hal-hal seperti ini sebagai anak muda, kita seringkali menyepelekan hari ini. Kita sepelekan. Padahal hal-hal seperti ini adalah di ayat yang ke-10 itu dikatakan itu karunia dari Allah supaya kita sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Kalau kita mendapat karunia, kita harus menjadi pengurus yang baik, saudara. Karena terkadang saudara, karunia-karunia ini bisa menjadi pedang bermata dua, saudara.
Nah, kalau anak kecil seringkali bingung, apa ini pedang bermata dua? Ya kan? Maksudnya ini bisa baik atau bisa buruk. Saudara. Karena karunia ini kalau saudara tidak punya hati sebagai pengurus yang baik, di ayat yang ke-10 itu bisa menjadi kecelakaan bagi saudara. Amin. Atau bahkan saudara berpikir, karunia ini kok salah? Kok salah karunia yang saya dapat, ya kan? Misalnya kalau misalnya dia kelebihan misalnya jago ngomong, akhirnya nanti kebanyakan janji saudara. Ya kan? Oh iya nanti tolong bantu. Iya tolong bantu. Cuma karena jago ngomong saudara, jago ngomong. Ya kan? Kan kebanyakan ada orang-orang yang tidak enak kalau tidak bisa berbicara saudara. Jadi ngomong saja, ngomong sampai janji ini itu, ya ampun, pernah janji itu, pas ditagih, aduh, sorry, itu kan. Karena kelebihan ngomong saudara. Nah itu. Ya kan? Jadi kalau saudara punya karunia ngomong saudara, ya tahan dikit. Gunakan itu dengan cara yang baik, cara untuk melayani Tuhan. Amin. Karena ada orang-orang yang tidak bisa ngomong saudara, ya kan? Ada orang-orang yang ngomongnya kebablasan saudara, sampai suka bohong atau apa, ya kan? Gitu. Nah, karena itulah ini namanya youth saudara, youth stranger. Stranger ini kita masing-masing saling menjaga, ya kan? Saling menjaga. Jangan kita saling gosip, saudara, ya kan? Kekurangan seseorang janganlah kita besar-besarkan, tapi kita kecilkan. Jangan kita kayak pas terjadi kejadian misalnya suatu ketika, terus ceritanya udah out of proportion, udah kelebihan, saudara. Misalnya ada orang, misalnya dia makan banyak kemudian sakit perut, langsung dia bilang, oh ngana sakit perut karena ngana dihukum oleh Tuhan. Itu kan, saudara. Karena ngana makan banyak, saudara. Padahal sebenarnya sebelumnya itu mungkin dia belum pernah makan, saudara, aku baru makan tak kaget puru. Itu kan kita nggak tahu kejadian yang sebenarnya, ya kan? Jadi pergunakanlah karunia itu dengan kadar yang tepat, kontrol yang tepat. Amin. Karena melayani itu kita punya tanggung jawab. Amin. Kita punya tanggung jawab. Di ayat yang 10 bagian terakhir itu adalah sebagai pengurus yang baik dari karunia Allah, ya kan? Karena Tuhan itu mempunyai sikap itu memberi dan membuat kita untuk bertanggung jawab. Karena tanggung jawab itu membuat kita bertumbuh. Sebagai orang kita harus selalu tumbuh, saudara. Harus selalu tumbuh. Karena kalau tidak, kita tidak bertumbuh, kita mati nanti namanya. Satu-satunya tidak bertumbuh di dunia ini adalah orang yang mati, saudara. Ya kan? Orang mati tidak akan pernah gemuk kembali. Ya kan? Udah berhenti saja. Tapi kalau kita mengerti ini, kita itu sebagai pengurus yang baik, mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus kita lakukan sebaik mungkin. Tapi saudara, jangan kita lakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Sama-sama kita katakan, jangan lakukan dengan kekuatan sendiri. Jangan lakukan dengan kekuatan sendiri. Jangan lakukan dengan kekuatan sendiri. Terus gimana? Harus dilakukannya. Kalau nggak bisa kekuatan sendiri gimana? Itulah gunanya youth stranger. Itulah gunanya kita berkomunitas. Amin. Itulah gunanya kita mempunyai teman di gereja ini, di mana kita bisa saling menolong saudara-saudara. Saling baku telepon, saling baku tolong, ya kan? Minta tolong ini dan minta tolong ini. Tapi saudara-saudara tahu ya kadarnya ya, jangan kebablasan saudara minta tolong, ya kan? Ya kan? Karena kita harus juga, dari kita juga harus punya rasa, berlebihan enggak ini? Tapi jangan sampai kita merasa overthinking, enggak mau sampai minta tolong, ya kan? Ya kan? Karena itu kita harus punya namanya jiwa yang saling mengerti, tapi saling juga tahu, batasnya di mana. Ya. Sebagai pelayan Tuhan yang baik. Amin. Karena itu bagaimana kita cara dilihat dari dunia ini? Kalau kita lihat dari dunia ini, kebanyakan kalau kita hidup dalam dunia sosial media zaman sekarang, dalam Gen Z, ya kan, apalagi sekarang lagi setelah pemilu, ya kan, mungkin siapa yang sini yang boleh pilih? Angkat tangan. Sebanyak kan? Banyak kan? Nah, janganlah kita jadi sama dengan orang di dunia ini, karena berbeda pilihan, orang mulai membenci satu sama lain, ya kan? Berbeda pilihan, dia 02, dia 03, dia 01. Hati-hati saudara, ya kan?
Dia pas jalan, saudara lihat, oh dia paslonnya kalah di survei, saudara mulai begini-begini, muka dia, jangan saudara. Untuk bercanda mungkin boleh, tapi ya sebagai anak-anak muda ya kita saling mengerti lah saudara. Amin. Haleluya. Selanjutnya, melayani itu bukanlah melelahkan, tapi memberdayakan. Amin. Melayani itu bukanlah melelahkan, tapi memberdayakan. Saudara. Tapi dalam pemberdayaan itu ada lelahnya, tapi bagus. Lelahnya bagus, saudara-saudara. Dalam melayani itu lelahnya bagus. Karena apa? Dari situ rohani kita berkembang, saudara. Karakter kita berubah. Karakter kita bertambah. Karakter kita menjadi dampak bagi orang-orang lain. Dampaknya seperti apa? Kalau orang menemui saudara, itu seperti saudara itu penyelesai masalah bagi dia, problem solver bagi dia. Jadi kalau ketemu dengan orang itu dia kayak, kalau saudara minta tolong dia pasti bisa nolong sampai selesai. Gitu. Itu saudara. Amin. Jangan kalau ketemu dengan masing-masing dari kita merasa kayak, oh dia ini penyebab masalah dia. Penyebab masalah ini. Kalau berurusan dengan orang ini selalu bikin masalah. Nah, jangan seperti itu, saudara. Karena kita harus menjadi jiwa-jiwa yang menjadi problem solver, penyelesai masalah, pemberi solusi, saudara. Karena itu penting sekali. Itu penting sekali. Apalagi kalau saudara mulai di dunia pekerjaan. Apakah saudara ingin menjadi penyelesai masalah atau bikin masalah tambah besar, saudara? Ya kan? Di kantor misalnya, pengalaman pribadi saya, kalau punya misalnya ada tugas dari atasan, harus sudah selesaikan secepat mungkin, setepat mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin, kemudian itu bisa diduplikasi. Jadi secepat mungkin, setepat mungkin, seefisien mungkin bisa diduplikasi, saudara. Jadi contohnya seperti ini, kalau saudara ditugaskan yang ini, ketika saudara mendapat tugas yang sama, nanti kemudian hari, usahakan simpan tata cara yang tepat, saudara. Simpan tata cara yang tepat. Supaya kalau saudara mengalami, misalnya kalau saudara di kantor di sales misalnya, kalau menghadapi customer seperti ini, treatmentnya seperti ini. Ya kan? Treatmentnya seperti ini. Kalau treatmentnya salah, runyam lah saudara. Nah, dari runyamnya itu saudara belajar. Kemudian setelah saudara belajar runyamnya, baru saudara itu buat jadi tata cara yang baik. Dari tata cara yang baik itu saudara, kemudian ketika menghadapi masalah yang sama udah biasa. Ya kan? Udah pernah ngalamin, ya kan? Contohnya seperti saya di kantor, saya dapat tugas ini, saya bikin surat-surat seperti ini. Ketika saya mau bikin lagi, saya sudah simpan formatnya, saya sudah simpan filenya, ya kan? Nggak buat lagi dari awal, ya kan? Intinya saudara-saudara, kalau saudara punya karunia dalam sesuatu, usahakan itu bisa diduplikasi, saudara. Bisa diduplikasi dan duplikasinya makin hari makin efisien, saudara. Ya kan? Kalau kita bawa itu ke dalam dunia rohani kita, dalam pelayanan kita, usahakan saudara, misalnya kalau saya pemain musik, ketika saya mendengarkan sebuah lagu, usahakan saya sudah mengerti sekali, saudara. Jadi ketika berulang-ulang lagi, ketika latihan saya nggak akan pernah salah. Ya kan? Waktu kita untuk latihan jadi lebih efisien, ya kan? Ya kan? Tidak buang waktu, kita bisa istirahat, ada tanggung jawab lain, ya kan? Itu saudara. Tapi kalau kita nggak belajar, ya kan? Kita masih berpikir kayak, kaget terus, saudara. Ketemu masalah yang sama, kita kaget terus. Kalau kita seperti itu namanya kita tidak bertumbuh, saudara. Kita tidak berdaya. Kita malah melihat itu seperti melelahkan malah, ya kan? Melayani itu seperti melelahkan. Padahal melayani itu memberdayakan saudara, memperkuat saudara, membuat saudara lebih efisien, saudara lebih beriman, saudara lebih baik. Amin. Menjadi dampak bagi orang lain, bagi dampak bagi saudara sendiri. Bisa menolong orang lain dan menolong Anda sendiri, saudara. Iya kan? Kalau Anda menghadapi misalnya ujian yang makin mendekat, saudara, saudara simpan tata cara ini karena masih ada beberapa semester selanjutnya yang akan Anda hadapi, dan hal-hal ini akan terjadi berulang-ulang kembali. Jadi gunakan cara yang efisien dengan cara yang sama, saudara. Simpan tata caranya, ya kan?
ya kan? Kalau saudara mahasiswa misalnya, kalau saudara kalau saudara ngerjain tugas, simpan tools-tools yang membantu Anda bikin tugas, ya kan? Seperti misalnya AI, ya kan? ChatGPT misalnya untuk apa? Ngetik-ngetik esai, gitu kan? Atau saudara mau cari gambar-gambar, cari di pixabay.com, buat bikin di PowerPoint, gambar-gambar PowerPoint, ya kan? Kalau saudara mau petakan, coba aplikasi Notion, gitu, ya kan? Bikin petakan ide-ide saudara mau bikin gimana, gitu. Tools-tools seperti ini yang Anda gunakan, saudara. Atau dengan tools-tools ini bisa menolong Anda. Dan bisa Anda duplikasi lagi. Karena itu jangan lihat itu seperti hal yang melelahkan, tapi gunakan itu sebagai kesempatan, saudara. Amin. Gunakan itu sebagai kesempatan, saudara. Jadi melayani itu bukanlah hal-hal yang melelahkan saudara, tapi memberdayakan saudara. Karena melayani itu juga menghidupkan kekuatan Tuhan kepada hidup saudara. Amin. Menghidupkan kekuatan Tuhan kepada saudara. Karena Tuhan bekerja pada orang yang mau bekerja. Saya bisa rasakan. Tuhan mau bekerja kepada orang yang mau bekerja, saudara. Pada perumpamaan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta, orang yang punya 5 talenta dia berhasil mengembangkannya. Orang yang punya 2 talenta dia berhasil menggandakannya menjadi 4. Tapi orang yang punya talenta 1 dia ngapain, saudara? Dia mengubur talenta itu. Alasannya apa? Karena yang memberi talenta itu jahat, saudara. Inilah perspektif orang-orang anak muda zaman sekarang. Berpikir bahwa Tuhan itu jahat, saudara. Ya kan? Dia seringkali existential crisis, saudara. Dia berpikir seperti ini, buat apa saya ada di dunia ini? Saya tidak minta untuk dilahirkan, ya kan? Saya tidak minta untuk ada di dunia ini. Saya hidup susah, saya hidup ini. Padahal saudara nggak sadar, saudara itu punya talenta yang untuk menaklukkan dunia ini. Amin. Menaklukkan dunia ini. Jangan kita mempunyai mindset jadi korban, saudara. Ini gara-gara ini gara-gara ini gara-gara ini. Enggak, saudara. Saudara bukan korban. Tapi saudara ini dipakai Tuhan untuk menaklukkan tantangan saudara. Karena kalau saudara kalah, ada banyak orang yang kalah. Dan kalau saudara menang, banyak orang yang menang, saudara. Tapi kita semua harus menang. Harus menang, saudara. Namun janganlah kita menang dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita harus menggunakan apa, saudara? Iman. Dan kita harus punya saudara seiman, saudara. Amin. Mempunyai iman dan mempunyai saudara seiman. Coba masing-masing katakan, mempunyai iman dan saudara seiman. Kalau saudara mempunyai saudara seiman yang menguatkan saudara, itu baik, saudara. Itu bagus. Itu keep us in check, saudara. Amin. Karena seperti negara ini berkembang, negara ini mempunyai trias politika. Artinya mempunyai kekuasaan 3, saudara. Trias politika. Apa itu yang pertama? Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Main-main politik ya, saudara. Maaf ya kalau. Jadi negara ini ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Maksudnya apa itu? Ada pemerintahnya, ada dewannya, ada pengadilannya, saudara. Jadi 3 kuasa, saudara, di dunia ini bekerja. Seperti kita, kalau kita ambil di komunitas kita, di pergaulan kita, ada yang menjaga kita, ada yang bertindak, ada yang ngukur dia bertindak bagus atau tidak. Gitu, saudara. Amin. Jadi ada yang ngecek, saudara, ada yang bertindak, saudara. Jadi kalau kita kemana-mana, jangan saudara berpikir bahwa saudara itu bisa sendiri, saudara. Saudara butuh teman-teman yang mengingatkan, mana so salah ini, mana so jauh ini, harusnya datang-datang ibadah, ya kan? Kalau ada teman-teman kita yang belum datang ibadah, kita coba telepon, saudara. Coba telepon, saudara. Telepon. Kenapa enggak datang ibadah? Gini. Dari situ kita cari solusi bersama, ya kan? Karena kita saudara seiman, saudara. Amin. Karena pada saat ini dia lagi jatuh, suatu saat kamu jatuh dan dia akan tolong kamu nanti suatu hari nanti, ya kan? Itu mindset yang kita harus tahu. Sebagai saudara seiman.
Saudara mempunyai iman untuk menjaga diri saudara, ya kan? Kemudian ada saudara seiman. Itulah kenapa kita harus melayani, amin. Karena dengan melayani kita mempunyai saudara-saudara seiman, amin. Apalagi kalau saudara yang bergereja di tempat ini cuma sendirian, nggak dengan keluarga besar, ya kan? Atau orang tua ada yang sudah meninggal, ya kan? Papa atau ibu kita, dan kita tinggal sendirian. Saudara butuh teman-teman seiman, saudara, amin. Butuh saudara-saudara seiman saudara. Dan juga jangan menutupi diri seakan-akan bahwa dia tidak peduli kepada saya, orang itu tidak peduli kepada saya. Padahal saudara yang menjauh, ya kan? Itu mindset yang salah, saudara. Ya kan? Tapi dengan mindset yang salah ini kita harus menolong mereka sebagai saudara iman, seiman. Amin. Jadi kalau misalnya lihat saudara-saudara yang youth yang sudah hadir, coba saudara telepon, video call Jo, ya kan? Video call. Kapan aja datang abis ibadah ini Jo? Yang nyanda datang ini video call Jo. Kapan aja datang ibadah dong? Kenapa ada gula-gula aja tadi apa? Gitu lah. Pancingan-pancingan kecil, saudara. Pancingan-pancingan kecil. Ya kan? Karena kita sebagai orang yang beriman, kita harus menolong saudara-saudara seiman kita. Mungkin dia mempunyai masalah di sini atau apa, saudara bisa tolong misalnya, ya kan? Atau kalau misalnya saudara tidak bisa tolong, saudara minta tolong orang lain, tolongin mereka, saudara, ya kan? Itu yang kita bisa lakukan, saudara. Amin. Karena itu melayani itu baik, saudara. Menolong saudara secara iman dan saudara seiman saudara, amin. Dari pelayanan, saudara, amin. Ya, kita lanjut di ayat yang ke-11, kalau kita lihat ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Karena itu saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Amin. Artinya pelayanan itu mempunyai kapasitas untuk mengeluarkan potensi kita. Amin. Mengeluarkan potensi kita dan karunia kita. Bahwa kita beda dengan dunia ini. Bahwa kita punya sesuatu yang luar biasa, saudara. Karena melayani ini membuat kita membantu menemukan kita panggilan hidup. Kalau saudara sampai sekarang masih bingung panggilan hidup saudara itu apa, melayani adalah panggilan hidup kita. Amin. Melayani Tuhan adalah panggilan hidup kita. Kalau saudara masih berpikir, apa ini kerja serabutan atau apa, coba saudara-saudara coba untuk melayani dengan rutin. Melayani dengan rutin. Pelan-pelan hidup saudara akan terbuka, saya percaya. Amin. Pelan-pelan saudara itu. Jangan cuma sekedar kita untuk hadir-hadir seperti ini, saudara. Coba saudara-saudara coba untuk kok bisa nggak saya jadi singer? Bisa nggak saya duduk di multimedia sana, ya kan? Pegang-pegang komputer yang canggih itu, yang warna-warni, bling-bling itu kan? Mahal nih komputer, kan boleh bikin apa di sini? Sudah coba situ, coba berbagai opsi. Saudara lihat kayak, lampu-lampu ini nggak jadi, coba saya buka, lihat ada komponen yang rusak nggak? Gitu. Cobalah saudara. Gereja ini terbuka untuk Anda mencoba. Jadi kalau saudara mau bermain-main musik misalnya, apa saudara? Dan ini saya baru akan beli efek saudara, efek buat gitar saya. Saudara mau coba silakan saudara. Mau belajar main gitar, ya kan? Ada komputer sana canggih, saudara bisa mungkin mau belajar for sekolah, for CPNS atau apa? Silakan saudara, ya kan? Gunakan perabot-perabot yang ada di sini karena ini dibeli dengan doi perpuluhan saudara juga. Jadi gunakan saja. Gunakan saja itu sebagai, karena saya mau, tujuan saya itu maunya apa yang ada di gereja ini digunakan untuk mengeluarkan potensi terbaik saudara. Amin. Mengeluarkan potensi terbaik saudara. Kalau saudara lihat ini mic sudah bagus sekarang, saudara gunakan latihan suara yang bagus saudara, ya kan? Suaranya sudah bagus ini, bagus kan? Itu saudara. Bisa live streaming saudara. Saudara bisa lihat video saudara nanti, bisa evaluasi. Oh, suara saya fals di titik ini, suara fals di titik ini. Oh, saya betul banyak gerakan nih, kamera nggak bisa ikut. Gitu saudara, evaluasi saudara. Amin. Gunakan semua instrumen saudara yang ada di sini.
Ada banyak katalog-katalog video di apa? Di FB, saudara, FB Youth Stranger, FB GB Anggur Baru. Saudara dengar suara saudara, oh suara saya sudah bagus di sini. Oh alat musiknya kurang nih. Boleh perbaikan, bilang ke sini, bilang 4 orang. Oh DP suara singer saya besar sedikit kak. Gitu. Saya mau saudara gunakan segala hal yang ada di sini untuk room of improvement saudara. Cari cara supaya saudara makin lebih baik. Saudara lihat saudara duduk di sini sebagai singers, oh ketutupan kamera nih, ke kiri sedikit, itu evaluasi saudara. Mengeluarkan potensi terbaik saudara, amin. Amin. Bapak benar di sini, oh cuma dia ini yang dapat suara terus, baku tukar kok, baku tukar, begitu, ide seperti itu saudara. Gunakan saudara, kembangkan saudara, ya kan? Jangan batasi diri saudara, amin. Kalau saudara jago baca cerita, saudara boleh belajar jadi WL, ya kan? Jadi singer, saudara. Ya kan? Kalau saudara hobi-hobi patah-patah daun di rumah atau apa, oh saudara punya kemampuan main drum mungkin, itu kan saya nggak tahu saudara. Ya kan? Ada bakat-bakat terpendam yang saudara miliki. Itu yang kita harus gunakan, bahwa melayani ini mengeluarkan potensi terbaik dari saudara. Amin. Karena itu karunia dari Tuhan. Karena itu melayanilah itu bukan dengan cara kalau untuk itu melelahkan saudara, bikin Anda stagnan, tapi itu untuk Anda makin berkembang dari hari ke hari. Makin berkembang saudara. Amin. Nah, yang terakhir. Melayani itu bukan stagnan, tetapi berkembang. Amin. Melayani itu bukan stagnan tetapi membuat Anda berkembang. Karena melayani itu membantu kita untuk makin matang dan makin berkembang karakter kita. Amin. Membuat kita matang dan berkembang. Apa itu matang dan berkembang? Karena tantangan di luar sana itu berat, saudara. Iya enggak? Tantangan di luar sana itu berat. Lawan-lawan kita itu laki-laki, perempuan, anak-anak muda, atau bukan saat kita ketemu nanti dewasa, mungkin lebih dewasa, itu mungkin hidupnya udah broken home, ya kan? Udah berkekurangan misalnya. Misalnya dia ayah dan ibunya dia kurang baik misalnya. Dia berpikir bahwa dunia ini membenci dia, ya kan? Padahal tidak, saudara. Itulah kita. Saat-saatnya kita untuk ada bagi mereka, untuk memberikan berita yang baik, saudara. Bahwa kita ini dipakai Tuhan untuk diberikan karunia menjadi pengurus yang baik. Amin. Untuk menjelaskan karunia Tuhan yang terpendam darimu yang perlu untuk keluar, saudara. Itulah artinya melayani itu bukan stagnan, saudara. Melayani itu terus berkembang, membuat orang makin hari makin berubah, makin hari makin mendekat dengan Tuhan. Amin. Kalau Anda melayani pada hari ini tapi makin hari makin tidak mendekat kepada Tuhan, cobalah cek saudara seiman saudara. Apa yang kurang dari saya? Ya kan? Kita seringkali tidak evaluasi diri. Berpikir bahwa semua orang yang kurang. Padahal sebenarnya cobalah untuk bertanya sesama dengan kita. Apa yang kurang dari saya? Apa yang kurang dari saya? Ya kan? Atau apa yang perlu ditambah dari saya? Jangan kata negatif. Apa yang perlu ditambah? Karena saya percaya bahwa karunia yang Tuhan berikan kepada saudara masing-masing itu sangat luar biasa. Coba saudara berkaca dengan orang-orang yang mempunyai talenta-talenta yang luar biasa. Kenapa mereka makin hari makin berkembang? Kenapa mereka makin hari makin baik? Karena apa? Karakternya sudah berkembang. Kalau dipercayakan pasti akan bagus, saudara. Saya bikin ilustrasi seperti ini. Kalau misalnya pemerintah kasih ada uang 5 triliun misalnya. 5 triliun sudah banyak itu ya. 5 triliun. Terus ada 2 orang yang akan dikasih. 1 orang miskin, 1 pengusaha. Pemerintah ini pengen duitnya 5 triliun makin banyak. Dia kasih 5 triliun ke orang miskin atau ke pengusaha, saudara? Saya tanya. Ke siapa? Pasti ke siapa? Kalau ke orang miskin akan gimana, saudara? Jadinya apa? Bansos, saudara. Bantuan sosial, saudara. Karena pada saat dia dapat duit itu, dia akan pakai duit itu terus. Pakai konsumsi terus.
Duit itu nggak akan berkembang, saudara. Tapi beda kalau kasih ke pengusaha kan. Kalau kasih ke pengusaha, dia bangun pabrik, ya kan? Dia bangun pabrik, dia cari lapangan pekerjaan, cari orang-orang kerja. Oh ini sekitar 1.000 orang dia boleh pekerjakan, 5.000 orang dia boleh pekerjakan. Dan dari 5.000 orang itu digaji, ya kan? Mereka menghasilkan produk dan produk itu akhirnya sustain. Duitnya dari 5 triliun bisa berkembang jadi 50 triliun, saudara. Itu, saudara. Dan ada orang-orang yang dia bisa hidupi dari gaji yang dia berikan, ya kan? Orang-orang yang digaji itu akhirnya punya keluarga kan? Punya keluarga, punya anak-anak, ya kan? Anak-anak itu nanti disekolahkan karena gajinya bagus. Disekolahkan akhirnya jadi pintar, akhirnya orang yang pintar itu dipekerjakan lagi, saudara-saudara. Dari profit yang didapat dari pengusaha ini. Untuk bikin pabrik baru lagi, ya kan? Kekayaannya jadi turun-temurun, saudara. Itu sudah perbedaan. Nah sekarang kita itu bagian mana? Ketika kita dipercayakan sesuatu, apakah itu langsung habis atau itu berkembang, saudara? Ya kan? Dikasih modal misalnya 100 juta, apakah tahun depan masih 100 juta, di bawah 100 juta atau di atas 100 juta, ya kan? Itu, saudara. Mulai cek karakter saudara. Karakter apa yang perlu dihapus, yang bikin kebiasaan yang tidak baik. Contohnya misalnya karakter yang tidak tepat waktu lah, ya kan? Karakter yang kerja asal-asalan lah, tidak tepat lah, ya kan? Atau terlalu banyak dramanya lah, ya kan? Kalau nggak puas malah curhat sana sini, bukan evaluasi diri, itu kan salah, saudara. Nggak bikin evaluasi ke diri kita masing-masing. Karena itu bikin kita, saudara, pekerjaan kita jadi lelet, saudara. Itu di kantor saya benci sekali kalau misalnya ada hal-hal yang mengganggu proses kerja saya, saudara. Saya berusaha untuk eliminasi. Saya berusaha untuk mengurangi. Usahakan kerja saya kelar dulu. Akhirnya apa? Saya dipercayakan untuk ini, untuk itu, bahkan diberikan hadiah di luar gaji saya, saudara. Karena pekerjaan saya makin bagus. Ada buahnya, saudara. Itu juga bisa terjadi kepada saudara. Ada buahnya nanti kalau kita punya karakter yang berkembang, saudara. Itu dimulai dari apa? Kita mulai untuk melayani dulu. Karena kalau kita mau menjadi lebih besar, dan lebih besar, mulainya pelayanan dulu. Mulainya melayani dulu. Mulainya untuk sangkal diri dulu. Mulainya untuk bongkar dulu apa yang fondasi-fondasi kotor di hati kita, supaya Tuhan mau ubah, saudara. Amin. Karena apa? Tuhan itu mengasihi saudara. Tuhan tidak mau akan Anda gagal. Kalau Anda berpikir bahwa Tuhan bikin Anda gagal, itu salah. Itu bukan Tuhan. Tuhan mau Anda itu tidak gagal. Kalau Anda berpikir, lagi nggak ngapa-ngapain ini. Oh saudara-saudara, tunggu, ada proses yang sementara terjadi, saudara-saudara. Ada proses yang sementara terjadi. Oh saya kuliah, saya bosan nih. Saya ini, teman-teman saya nggak bagus nih. Tunggu, saudara. Ada proses yang sementara terjadi. Kalau saya sedang bekerja, orang-orang mengkhianati saya, tidak mengapresiasi effort saya. Tunggu, saudara, tetap setia. Ada upah lagi menunggu saudara. Amin. Kalau saudara belajar, capek belajar, saudara penting itu untuk belajar, saudara. Karena menurut statistik hanya orang berpendidikan yang bisa sukses, saudara. Itu, saudara. Kita berpikir bahwa untuk apa ini? Orang tua saya sudah jauh, ibu saya sudah jauh, ayah saya sudah jauh, saya tinggal sendirian. Oh saudara, jangan berpikir seperti itu. Ada momen-momen tepat yang sedang menunggu saudara. Tetap untuk setia dengan Tuhan. Tetap untuk setia dengan Tuhan. Amin. Setia, saudara. Penting itu kata setia, saudara. Itu melelahkan, saudara. Saya bisa jamin itu melelahkan, saudara. Kalau saudara mengerjakan sesuatu melelahkan, itu pasti, saudara. Amin. Tapi hasilnya, saudara, pasti manis. Pasti manis. Lelahkan dirimu sekarang, supaya nanti kemudian hari anak-anakmu tidak terlalu lelah, saudara. Itu, saudara. Mulailah berpikir berjangka panjang. Jangan berpikir untuk diri Anda sekarang, tapi 10, 20 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Apa yang akan Anda lakukan? Kalau saudara bilang, terlalu jauh itu for apa mau pikir, ya kan? Live in the moment, YOLO, you only live once. Cuma hidup satu kali kok.
Oh saudara, jangan sia-siakan masa muda saudara. Jangan sia-siakan masa muda saudara. Gunakan itu alangkah lebih baik. Dengan karunia Tuhan yang Tuhan kasih, saudara gunakan untuk melayani. Gunakan itu misalnya Anda punya karunia main banners, gunakan itu. Setialah. Amin. Setialah. Itu pasti membuat Anda berkembang. Amin. Libatkan saudara dalam pelayanan di gereja ini misalnya, di youth ini saudara, dimanapun saudara-saudara. Mulai untuk bertanya, apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya berikan. Mulai bertanya seperti itu saudara. Karena dari orang-orang yang mempunyai kelebihan lah dipercayakan banyak oleh Tuhan. Amin. Dari orang yang mempunyai dari belajarnya yang dari nol sampai belajarnya setengah tahu sampai tahu, orang yang tahu itu yang diberikan kepercayaan. Amin. Kalau saudara, saya tanya sendiri, kalau saudara punya duit 1 juta misalnya, dikasih pinjam ke orang, saudara pasti berpikir mudah-mudahan 1 jutanya itu pasti berlipat-lipat ganda kan? Ya kan? Atau itu bisa menolong orang saudara itu saudara. Mulai berpikir bagaimana saya bisa memberi. Bagaimana saya bisa memberi? Bagaimana saya bisa memberi? Karena apa? Karena Tuhan telah memberi kepada kita. Amin. Tuhan telah memberi banyak hal pada kita. Padahal kita cuma memberi sedikit kepada Tuhan. Tapi Tuhan bisa buat hal simpel saja. Saudara bisa ada di malam hari ini di sini. Itu luar biasa saudara. Saya nggak bisa bayangkan orang-orang yang sementara sakit, yang pengen banget datang ke gereja, pengen banget datang dengar firman Tuhan. Mereka sakit mungkin, sakit kepala, sakit saraf mungkin, gak bisa normal lagi, gak bisa jalan lagi ke gereja, tapi saudara itu bisa pada malam hari ini, itu luar biasa saudara. Amin. Itu luar biasa. Punyalah perspektif yang benar saudara. Bahwa pelayanan itu baik, bahwa pelayanan itu memberi hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Saya akan tutup dengan ayat Alkitab ini. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Mari pemain musik. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sekarang. Pada malam hari ini saya mau ingatkan saudara, inilah nilai, yaitu melayani, yang bisa menolong saudara di saat-saat masa yang sukar. Amin. Karena saudara, makin hari cuaca makin jelek saudara. Bisa panas, bisa hujan, ya kan? Pekerjaan makin sulit saudara. Tapi saudara punya nilai ini, melayani saudara. Ini bisa menolong saudara pada hari-hari terakhir. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong saudara. Percayalah bahwa Tuhan akan mengembangkan karakter saudara. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong saudara saat-saat ini. Setiap musim yang kita hadapi akan berganti-ganti. Tahun-tahun akan berlewati. Tapi ingatlah kalau saudara setia dengan Tuhan, melayani, memberikan hati saudara, pasti akan buah yang matang dan masak dan lezat akan menunggu saudara. Amin. Mari kita berdiri.